Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Eka di channel Sekolah Dasar TV. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang kedua adalah menjelaskan akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Sudah siap ya adik-adik? Simak dan perhatikan baik-baik ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Pungkasnya. Kota Bogor Metropolitan ID. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? 2. Apa masalah yang dihadapi? 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, sekarang perhatikan gambar yang Kak Eka tampilkan ya, ada di sebelah kiri. Gambar apa adik-adik semuanya? Nah, setelah kita perhatikan gambar, mari kita diskusikan hal-hal berikut. 1. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? 2. Coba catat di bukumu dan sampaikan pada anggota keluargamu. Pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi.
Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Yang pertama, gantungan serbaguna dari bola kasti bekas. Yang kedua, wadah serbaguna dari botol bekas. Yang ketiga, kursi dari tong bekas. Dan yang keempat, tas dari bungkus plastik. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? 2. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, sekarang akan menyimak bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain.
Sekarang setelah menyimak paparan di atas, yuk bersama-sama kita renungkan. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Nah adik-adik, sekian dulu materi dari Kak Eka. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel Sekolah Dasar TV ya. Sampai jumpa kembali. Bye.